Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain tahirin, amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Abwabul Faraj, ya, karya dari As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ya, Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Di halaman 58, ya. Qala al-malif rahimallah wa nafa'ana bi wa bilumi fitarain, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sifaul asqam wa daf'il alam. Jadi ini mengobati beberapa penyakit dan menolak beberapa penyakit. Alam itu ya penyakit, asqam itu penyakit. Berarti kata-kata asqam dan alam ini adalah mutarodib. Apa itu mutarodib? Mutarodib itu untuk ungkapan kata-katanya banyak, kalimatnya banyak, tapi artinya satu, ya. Jadi askom artinya ya beberapa sakit, al-alam ya juga beberapa sakit, ya. Jadi sama saja, tapi beda penulisannya, askom sama alam. Al-marad min aqdomi asbabil ham wal gham. Jadi sudah maklum bahwasanya sakit itu merupakan sebab utama prihatin dan susah. Jadi kalau Anda sakit apa saja itu, matanya sakit, ya, nggak bisa melihat dengan jelas, atau di situ perutnya sakit, makan nggak enak, giginya sakit, cekut-cekut, ngunyah makanan nggak enak, itu merupakan sebabnya kesusahan dan sebab kita menjadi prihatin, ya. Jadi nggak nyaman, nggak enak. Kita batu raqyu wasur biha wa nafsu ba'dal qiraat alal marid. Jadi ini adalah kitab menulis, ya, kitabah itu maksudnya menulis rajah. Ruqyah atau raqyu itu adalah rajah atau subuk. Subuk itu japa mantra. Jadi jangan Anda terkecoh bahwa ruqyah yang didengung-dengungkan oleh kelompok sebelah, terutama Faizar, ya, itu bahwa ruqyah itu pasti syariah. Kalau ruqyah itu pasti islami. Ruqyah itu syariah, disyariatkan. Padahal ya tidak demikian. Kata-kata ruqyah itu apa? Jampi-jampi itu apa? Semacam japa mantra. Japa mantra. Jadi ruqyah itu japa mantra. Cuman bahasa Arabnya aja ruqyah, tapi bahasa kita itu ya japa mantra, ya. Mantra jampi-jampi itu ruqyah. Jadi penulisan ruqyah atau rajah atau suwuk, meminumnya rajah, ya, minum rajah, terus juga meniupkan ludah, ya, meniupkan air ludah sedikit setelah baca mantra kepada orang yang sakit. Qala Ibnul Haji fi Kitabil Madkhal. Berkatalah Ibnul Haji di dalam kitab Al-Madkhal, la ba'sa bitadawi bin nasrah. Jadi tidak ada bahaya kita mengobati penyakit dengan rajah atau dengan suwuk, ya, dengan rajah atau azimat atau dengan suwuk. Anda jangan
pedoman terpengaruh sama kelompok sebelah bahwa yang namanya ruqyah itu syar'iyah. Namanya ruqyah itu ya sebenarnya itu ya japa mantra. Bukan ruqyah itu disyariatkan, itu bukan. Itu cuman kata-kata bahasa Arab ya. Jadi kata Ibnul Haji sendiri tidak ada bahaya kita berobat, mengobati menggunakan rajah azimat. Watak tubuh fi warokin, dan rajanya itu ditulis di kertas, au ina in nadifin, atau di situ rajanya ditulis di wadah atau bejana atau piring yang bersih, yang ditulis suwarun minal Quran au ayatun, jadi beberapa surat atau potongan-potongan surat Al-Quran atau beberapa ayat ya yang di situ dipotong-potong untuk media pengobatan. Wasyarabaha al-marid, dan meminum airnya orang yang lagi sakit. Fayajidu al-afiyah, dan orang yang sakit ini nanti akan menemukan dirinya menjadi sembuh ya. Biidnillahi ta'ala, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, balik-balik dengan izin atau atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allahnya tidak mengizinkan ya pastinya tidak akan sembuh ya. Tapi kalau Allah mengizinkan, menggunakan rajah ditulis di piring, kemudian airnya diminum, kalau Allah kasih kesembuhan ya pasti sembuh ya. Sama dengan profesi dokter. Dokter itu kalau Anda operasi walaupun mahal itu tidak menjamin kesembuhan. Yang bisa memberi jaminan kesembuhan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dokternya. Kalau dokter itu sekedar wasilah atau media ya, media buat penyembuh. Banyak sekali setelah dioperasi udah biayanya tinggi, tapi orangnya tidak sembuh malah mati, itu ya banyak. Kasusnya banyak sekali. Kalau seandainya itu sembuh setelah operasi, itu bukan dokternya, tapi semata-mata dengan izin Allah. Memang Allah menghendaki kesembuhan ya. Bukan karena dokternya yang membuat orang itu sembuh. Makanya semuanya itu sebenarnya media, mau rajah, mau azimat, mau dokter, mau operasi, itu adalah sebatas media. Adapun yang bisa menyembuhkan tentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita itu langsung kepada Allah tanpa media, contohnya kalau Anda itu sakit kepala, tidak makan budrek atau meminum paramek ya kalau Allah mengizinkan ya pasti sembuh. Tapi pada dasarnya kalau pengen sembuh ya kita harus minum budrek atau minum paramek ya. Waqat kana Asy Abu Muhammad bin Abi Jamrah rahimahullah aksara tadawihi bin nusrah, dan banyak kita jumpai ya keadaan dari Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamrah rahimahullah itu banyak sekali mengobati menggunakan rajah. Nasrah ini adalah rajah ya. Arti daripada nasrah itu rajah. Ya maluha li nafsihi wali auladihi wali ashabihi. Yang mana Ibnu Abi Jamrah itu mengamalkan mengobati menggunakan rajah itu untuk dirinya, untuk anak-anaknya, dan untuk santri atau sahabat-sahabatnya. Fayajiduna as-sifa'a, maka semuanya itu atas kuasa atau atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya sembuh ya. Jadi disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-alamah Ibnul Qayyim fi kitabihi Radil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Berkatalah al-alamah Ibnul Qayyim, ulama yang selalu sanjung-sanjung oleh kaum sebelah ya, dari Wahabi ya. Kita juga sebagai ahli sunnah wal jamaah juga menyanjung Ibnul Qayyim karena kepintarannya di dalam ilmu kedokteran ya. Makanya kalau kita lihat karya Ibnul Qayyim itu ada
Tibun Nabawi. Tibun Nabawi itu juga digunakan oleh kita ahli sunnah wal jamaah. Kata Ibnul Qayyim, ya, qala Al-Marwazi, berkatalah Imam Al-Marwazi, balagha Aba Abdillah, yakni Al-Imam Al-Ahmad, ya, ani humimtu. Imam Al-Marwazi berkata, sudah nyampe kabar kepada Abi Abdillah, maksudnya itu adalah Imam Ahmad, bahwasanya saya ini lagi demam. Fakatabali minal huma rok'atan fiha. Kemudian Imam Ahmad menulis untuk saya, karena mengobati sakit panas saya, ini ditulis sebuah kertas yang ada di dalamnya, ya, fiha, yang ada di dalamnya kertas tersebut adalah ini yang ditulis, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah wabillah Muhammadur Rasulullah, ya narukuni barta wa salaman ala Ibrahim. Ditulis di kertas, ya, waradu bi kaidang fa'jalna humul ahsarin, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, isfi sahibi hadal kitab bihaulika wa quwwatika wa jabarutika ilahil haqqi, amin. Ya. Qala Al-Marwazi, berkatalah Imam Al-Marwazi, quri'a ala Abi Abdillah wa ana asma'u anna Abal Mundir Umar bin Mujamma' qala, dibacakan kepada Abi Abdillah, maksudnya Imam Ahmad, dan saya ini mendengarnya, ya, mendengar bahwasanya Aba Mundir Muhammad bin Mujamma' qala, beliau berkata, hadatsana Yunus bin Hibban qala, menceritakan kepada saya Yunus bin Hibban. Yunusnya ini berkata, sa'altu Aba Ja'far Muhammad bin Ali, saya minta kepada Abu Ja'far Muhammad bin Ali an u'alik at-ta'wid, untuk menggantungkan kepada saya rajah jimat. Ta'wid ini rajah jimat. Faqala, kemudian Abu Ja'far berkata, in kana min kitabillah au kalamin anin nabiyyi an nabiyillah fa'alikhu wastasfi bihi mastata'ta. Kalau seandainya yang digantungkan rajah azimatnya itu dari kitabnya Allah atau dari perkataan baginda Nabi, maka boleh Anda gantungkan dan boleh Anda biar dapat kesembuhan dari tulisan tersebut selagi Anda ingin, ya, selagi Anda kepingin. Qultu aktubu hadi min huma ar-rabi'. Saya berkata, saya menulis kalimat-kalimat tersebut karena panas ketika masa musim panas, ya. Yang ditulis Bismillah wabillah Muhammad Rasulillah ila akhiri, sampai akhirnya tulisan tersebut, ya, yang dimaksud, ya, ini, ya, dari ya narukuni bartawa salaman ala Ibrahim waradu bi kaitang fajalnahumul asarin, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil isfi sahibah hadal kitab bi haulika wa quwwatika wa jabarutka ilail haqqi, amin. Nah, itu yang ditulis. Qala na'am, berkatalah Imam Abu Ja'far, oh ya, boleh. Jadi sebenarnya menulis rajah azimat atau tulisan-tulisan ditulis di wadah atau di piring, kemudian dilebur menggunakan airnya diminum, itu sudah ada di zaman para ulama salaf, ya, ulama zaman dulu. Karena Imam Ja'far, abahnya Imam Ja'far yaitu Muhammad Bakir, itu adalah hidup semasa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Jadi itu adalah ulama salaf. Wa dzakara Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha wa ghairiha, dan sudah menjelaskan Imam Ahmad dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ghairiha, dan selainnya Imam wa ghairiha, dan selainnya Siti Aisyah, anahum
sahalu fi dzalik, bahwasanya kaum ya itu dapat kemudahan setelah penulisan tersebut. Waqala Ahmad, dan berkatalah Imam Ahmad, waqad su'ila anit tamamim tu'alik ba'da nuzulil bala. Jadi Imam Ahmad ini ditanyain tentang beberapa jimat yang digantungkan setelah turunnya bala. Kata Imam Ahmad, arju alla yakuna bihi ba'sun. Jadi saya mengharapkan bahwa azimat-azimat ini itu tidak ada bahaya kesirikan. Maksudnya itu kita tidak nyembah jimat, tapi itu cuman sebatas sarana. Nyembah kita ya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nyembah jimatnya. Kita mintanya tetap ke Allah, karena itu adalah kata-kata Allahumma, bukan kita minta sama jimat, jimat sembuhkan saya, itu bukan semacam itu. Wa qalal Khalal, berkatalah Imam Khalal, wa hadatsana Abdullah bin Ahmad qala, menceritakan kepada saya Abdullah bin Ahmad, Abdullah berkata, ra'aitu abi yaktubu at-ta'wid. Jadi Abdullah bin Ahmad ini melihat bapaknya itu menulis jimat lilladzi yafza. Jadi menulis jimat untuk orang yang kagetan, walil homa, dan orang yang suka sakit demam, wa ba'da wuqu'il bala, dan juga setelah turunnya bilahi atau bala. Qala Ibnul Haji, berkatalah Ibnul Haji, amal tafis akibar raqyu bahwa mustahabun. Adapun meniup ya, meniup sambil kasih air ludah tipis-tipis, jadi kayak nyembur gitu. Jadi umpama ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Anda tiup, nah itu namanya nyembur, itu mustahabun. Pekerjaan itu disunahkan ya. Maksudnya ketika kita membaca Al-Fatihah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu Anda sembur, itu dimustahabkan atau disunahkan. Kalau qadiyat, berkata qadiyat, faidatun an-nafsu at-tabaruk bitil karutubah awil hawa wa nafas al-mubasar li ruqyah wa dzikiril hasan. Jadi meniup ya, meniup sambil kasih air ludah sedikit, itu adalah tabaruk. Tabaruk itu mengambil keberkahan dengan sedikit ludah ya, atau basah-basah, atau yang ada di dalam mulut kita ya, yang mana ini untuk meruqyah atau menjapa manterai, dan untuk mendikir atau memberi bekas yang baik, mendikir ya. Kama yatabaraku biasa latin ma yuktabum nadikir wal asma'il husna, sebagaimana kita itu mengambil keberkahan dari bekasnya barang yang kita tulis dari pikiran tersebut, atau dari asma'ul husna, nama-nama yang baik. Ini adalah japa mantra untuk mengobati penyakit. Berarti dengan adanya ini sudah terbantahkan bahwa yang namanya menjadi dukun itu mengajak kesirikan. Jadi Raja Azimat itu tidak mengajak kesirikan, itu cuma sebatas wasilah untuk mengobati orang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.